Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, tusannu al-musafahatu ma'as salami inda liqa'i. Disunahkan berjabat tangan serta mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita dianjurkan selain mengucapkan salam juga disunahkan untuk berjabat tangan. Jadi berjabat tangan ini juga termasuk perbuatan para sahabat. Wa ala hadza amalus sahabah. Jadi berjabat tangan ini termasuk amalannya para sahabat. Hadisnya adalah hadis Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu li Anas, aku pernah berkata kepada Anas atau sahabat Anas radhiyallahu anhu, akanatil musafahatu bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sunnah berjabat tangan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi? Maka Anas menjawab, qala na'am, iya, betul bahwa berjabat tangan itu adalah sunnahnya para sahabat atau dilakukan oleh para sahabat. Sekarang kita bahas sedikit asal usul jabat tangan. Ini asal usul jabat tangan ini yang pertama melakukannya dari sahabat atau dari daerah mana? Ada yang bisa jawab? Asal usul jabat tangan. Jadi sebelum disyariatkan jabat tangan ini sudah ada tradisinya. Dari negara mana atau negeri mana? Dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Kalau Arab umumnya banyak. Betul, negara tadi disebutkan negara ini. Jadi berarti ini adalah yang baru ya. Asal usul jabat tangan. Jadi yang pertama melakukan jabat tangan ini sebelum disyariatkannya jabat tangan adalah orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman, maksudnya adalah orang-orang Yaman asli ya, bukan turunan. Orang-orang Yaman asli yang pertama melakukan jabat tangan. Jadi orang-orang yang pertama melakukan jabat tangan adalah penduduk Yaman yang terkenal dengan keimanan dan keilmuan mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, lamma jaa ahlul Yaman, ketika penduduk Yaman itu datang ke kota Madinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ja'akum ahlul Yamani, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, wa hum awwalu man jaa bil musafahati. Orang-orang Yaman inilah yang pertama kali melakukan jabat tangan. Dan juga di dalam riwayat yang lain, yaitu dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqdamu alaikum ghadan aqwamun hum arabu quluban lil Islam minkum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
akan datang besok penduduk yang hatinya sangat lembut, lebih lembut daripada hati kalian menerima Islam. Qala, maka Anas berkata, faqadimal as'ariyuna fihim Abu Musa al-Ash'ari. Fihim Abu Musa al-Ash'ari. Maka datanglah kabilah al-Ash'ariyun. Di antara mereka adalah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari termasuk penduduk Yaman, dan nama kabilahnya al-Ash'ari. Falamma dalaw minal madinati ja'alu yartajiluna yaqulun. Ketika mereka sudah dekat dari Madinah, mereka mengumandangkan pantun-pantun dan mengatakan, godan nalqa ahibba Muhammadan wa hizbahu. Besok kita akan bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma anqadimu tasafahu. Jadi ketika mereka sudah datang di kota Madinah, orang-orang Yaman ini saling bersalaman kepada sahabat Nabi. Fakanuhum awwala man ahdasal musafaha. Dan mereka inilah, kabilah Yaman inilah atau kabilah al-Ash'ari inilah yang pertama kali melakukan berjabat tangan. Jadi yang pertama kali melakukan jabat tangan sebelum disyariatkan jabat tangan adalah penduduk Yaman. Jadi ini adalah tradisi mereka, ya, tradisi baik mereka ketika bertemu dengan saudara mereka berjabat tangan. Dan memang berjabat tangan juga disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mempunyai keutamaan yang besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu keutamaan berjabat tangan? Ya. Didoakan oleh malaikat, betul. Yang kedua, ya, diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi hadisnya adalah hadis Anil Barra bin Azib qala, dari Al-Barra bin Azib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Jadi ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali dosa-dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berpisah atau sebelum keduanya berpisah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa huwa haditsun shahih. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad, hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahu. Jadi sesungguhnya seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ketika bertemu, ketika keduanya saling bertemu, fasallama alaihi, mereka saling mengucapkan salam, kemudian saling berjabat tangan. Tanasarat khotoyahuma kama yatanasaru waraqus sajar. Maka
dosa-dosanya akan berguguran seperti apa? Seperti daun-daun yang jatuh berguguran dari pohonnya. Insyaallah ya. Jadi ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin dan ajaran yang mengandung kasih sayang terhadap sesama, yang pahalanya atau ganjarannya sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan salam kemudian digandeng dengan jabat tangan akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana daun-daun yang jatuh berguguran dari batangnya atau dari pohonnya. Kemudian yang ke-11, yusannu at-tabassumu wa talaqatul wajhi indal liqa. Jadi kita disunahkan ketika datang mengucapkan salam, kemudian setelah mengucapkan salam berjabat tangan, kemudian setelah berjabat tangan kita disunahkan ketika bertemu dengan senyuman, ya, senyum bukan masem-masem ya, tapi senyum, wa talaqatul wajhi, dan wajah yang ceria. Mungkin ada yang ketika salam kemudian berjabat tangan, kemudian wajahnya masem, enggak ceria atau enggak senyum. Jadi disunahkan hendaklah dengan senyuman dan wajah yang ceria. Jadi mungkin juga ketika kita bertemu dengan kawan kita, sudah salam, sudah jabat tangan, kemudian wajahnya murung, nggak ada senyumnya sama sekali, mungkin kita agak merasa tidak senang ya. Kita merasa tidak senang karena raut wajahnya yang cemberut. Hadisnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil pun. Jadi Nabi berkata kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perkara baik atau kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Wajah yang ceria. Jadi ketika kita senyum ketemu sama saudara kita dengan wajah yang ceria, itu juga termasuk kebaikan. Wa inda Tirmidzi, dan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, atau di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu termasuk apa? Termasuk sedekah. Masya Allah ya, senyum juga termasuk apa? Termasuk sedekah, dan juga termasuk perbuatan baik. Kemudian yang ke-12, tusannu al-kalimatu thayyibatu fahiya shadaqah. Disunahkan, jadi ketika kita bertemu dengan saudara muslim, kita disunahkan mengucapkan salam, kemudian disunahkan berjabat tangan, kemudian disunahkan senyum dan wajah yang ceria. Kemudian disunahkan juga setelah itu
Ketika kita bertemu disunahkan untuk berkata yang baik. Jadi kadang orang sudah lama nggak ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sudah lama nggak ketemu, kemudian kata-kata yang aneh-aneh yang keluar, ya, nggak pernah kelihatan. Mungkin kalau orang-orang umumnya akan ada kata-kata yang tidak enak juga. Jadi di sini kita disunahkan untuk berkata yang baik-baik ketika bertemu, dan berkata yang baik juga termasuk sedekah. Jadi kadang ada orang ketika bertemu, oh mana aja nggak pernah kelihatan, kemudian dibubu-bubi dengan apa? Dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Kemudian hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata yang baik itu termasuk sedekah. Kemudian di dalam hadis yang lain adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian terhadap api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Faman lam yajid, kalau tidak bisa bersedekah dengan sebutir kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Jadi Nabi mengatakan, takutlah kalian terhadap neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Faman lam yajid, kalau nggak punya sebutir kurma, berarti kalau nggak punya sebutir kurma, berarti miskin banget ya. Iya, termiskin. Jadi kalau nggak bisa bersedekah walaupun hanya sebutir kurma, maka kita bisa bersedekah dengan apa? Kata-kata yang bagus, ya, dengan kata-kata yang sopan, yang baik. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah pernah berkata, kalimatun thayyibatun mislu an taqula lahu kaifa anta, kaifa haluka, kaifa ihwaluka, kaifa ahluka, wa ma asbaha dzalik. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, contoh kalimat yang baik ketika kita bertemu dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan kata-kata yang baik seperti apa? Kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Wa kaifa haluka, gimana kabarmu? Wa kaifa ihwaluka, dan gimana kabar saudara-saudaramu? Wa kaifa ahluka, bagaimana kabar keluargamu? Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengannya. Di anna hadhihi min al-kalimat at-thayyibah allati tadkhulu surur ala sahibika. Karena contoh-contoh di atas adalah kata-kata yang baik yang bisa membuat bahagia teman-teman yang mendengarkannya. Kullu kalimatin thayyibatin fahiya shadaqah. Setiap kata-kata baik yang kita ucapkan termasuk shadaqah laka, shadaqah untukmu, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun, dan juga termasuk berpahala, wa sawabun, dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertemu disunahkan untuk berkata yang baik, ya. Seperti bagaimana kabar? Bagaimana kabar ibu bapak? Bagaimana kabar saudara? Bagaimana kabar keluargamu? Itu juga termasuk kata-kata yang baik.
Jam 7 kali Pak. Jam 7. Baik, sebelum kita lanjutkan hari soal tentang salam ini. Hanya